Nah, berarti Nabi Muhammad itu dibenci oleh kaum kafir sehingga Nabi Muhammad diperintah Allah Ta'ala untuk meninggalkan Mekah. Dibenci oleh orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy untuk dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan mendapat hadiah 100 onta. Onta ibarat sekarang Muhammad onta itu harganya 100 juta. Kali 100 berarti berapa? 10 miliar. Nah, orang berebut tuh kalau diuangkan secara sekarang bisa membunuh Muhammad 100 miliar. Orang kafir Quraisy rebutan. Para al-gojo berebut ingin membunuh Nabi Muhammad. Terus duitnya kok bagi-bagi ya wis. Ya. Akhirnya apa? Banyak yang datang mendatangi rumah Nabi Muhammad. Apa diburu? Nanti malam diburu. Tengah malam jam 00 harus dibunuh. Akhirnya apa? Sahabat itu sudah pada pergi, sudah hijrah. Ternyata Nabi Muhammad itu di dalam rumah sudah siap-siap mau pergi, tapi semenjak mulai petang, ibaratnya maghrib, udah masuk maghrib, sudah banyak orang-orang kafir Quraisy yang sedang siap-siap. Ini Nabi Muhammad masih di dalam rumah. Ya, duk ya. Apalagi Nabi Muhammad berdua dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dengan sahabat Ali, Nabi Muhammad dengan tenang. Tapi Sayyidina Ali bergetar. Khawatir. Tapi Sayyidina Ali itu orang pemberani. Sendirian pun dikeroyok 100 orang berani. Itu hebatnya sahabat Ali. Ya, jago pedang, jago perang. Itu sahabat Ali, makanya nggak takut. Udah sahabat yang lain keluar dulu, ya keluar dari kota Mekah. Tapi sahabat Ali tetap menemani Nabi Muhammad, menunggu perintah dari Allah. Setelah tengah malam, ya Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk membaca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nah, walaupun orang kafir Quraisy matanya melek di depan rumah Nabi Muhammad, tidak ada yang melihat. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Ya, di antara mereka itu dikasih pembatas, penghalang, hijab, sehingga Nabi Muhammad keluar mengajak Sayyidina Ali, yuk kita keluar bareng, nggak usah Nabi, sang Nabi keluar duluan aja, saya menunggu rumah, nanti kalau pagi-pagi saya keluar akan menyusul. Nah, ternyata Nabi Muhammad keluar rumah nggak ada orang-orang yang melihat. Jangankan ingin membunuh, menghalangi saja nggak ada. Orang udah diliwati nggak ada yang melihat. Seperti orang menceling, menghilang, tidak terlihat oleh mata. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Membaca surat Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sehingga Nabi Muhammad keluar dari rumah aman. Bahkan yang nggak kuat, yang fisiknya kuat melek tapi tombrong, ya, melek tapi nggak melihat. Bahkan banyak yang tertidur. Nah, sehingga Nabi Muhammad keluar dengan aman. Setelah pagi-pagi baru pada bangun. Karena kita sedang menghadang Muhammad tuh terlena tidur. Akhirnya apa? Bangun. Langsung mendobrak pintu rumahnya Nabi Muhammad didobrak. Nah, ternyata kosong, tidak masuk kamar. Ternyata di dalam kamar ada orang yang di dalam selimut mau dibunuh. Langsung jangan dibuka dulu selimutnya, dibuka. Ternyata selimutnya dibuka, adanya sahabat Ali. Loh, kok Ali yang ada? Ali langsung ditanya, mana Muhammad? Muhammad nggak ada. Saya sejak semalam sendirian di sini. Muhammad nggak ada. Berarti Muhammad sudah melarikan diri, sudah pergi. Ternyata akhirnya apa? Sahabat Ali tenang.
kamu mau membunuh saya? Yuk kita taruh. Enggak, dia berani melawan Sayyidina Ali. Sebab sahabat Ali itu pemberani, ya, jago perang, jago pedang. Bahkan sahabat Ali itu kenapa ditakuti? Melawan singa, macan besar, ya, sendirian. Singa besar saja kalah dengan Sayyidina Ali. Sahabat Hamzah juga iya. Nah akhirnya Pak, Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah itu, dijemput oleh sahabat Abu Bakar yang sudah mendahului. Sehingga Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar melewati pinggiran kota, ya, melewati pinggiran kota, naik gunung. Ternyata di situ ada gua yang namanya Gua Sur. Gua apa namanya? Sur. Di dalam Gua Sur tersebut Nabi Muhammad masuk gua, ya, dengan sahabat Abu Bakar. Dengan pertolongan Allah, begitu Nabi Muhammad masuk, terus Allah Ta'ala mengutus hewan-hewan, ya, laba-laba langsung menutup pintu gua, sehingga pintu itu tidak terkesan ada orang di dalamnya. Semalam ada orang masuk mustahil. Sebab rumah laba-laba itu langsung rapat. Nggak mungkin kalau ada orang lewat sini, rumah laba-laba pasti akan rusak. Ternyata rumah laba-laba itu masih utuh. Bahkan tidak hanya laba-laba saja, di depan gua pun Allah Ta'ala mengutus burung-burung yang langsung beternak, langsung beranak, ya, bawa susu, ya, yang cuilan-cuilan itu sih, yang kecil-kecil, rumput-rumput, ya, sehingga bikin rumah sarang burung, sehingga burungnya langsung bertelur. Ada yang telurnya langsung pecah, keluar ikan, ya, anakan burung kecil, sehingga Nabi Muhammad itu di dalam gua aman. Orang kafir Quraisy mengejar-ngejar, dicari pinggiran kota. Ternyata sampai di depan Gua Sur pun mereka tertipu. Kenapa tertipu? Ini ada gua tapi rapat, ada rumah sarang laba-laba mustahil. Ada orang masuk sini. Di depan pintu pun ada sarang burung yang banyak yang sedang beranak. Akhirnya apa? Orang kafir Quraisy cari tempat lain lagi, nggak ketemu. Nah setelah selama 3 hari Nabi Muhammad sudah aman dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad keluar dari Gua Sur menuju perbatasan kota Mekah, terus menuju ke Madinah, disambut dengan sahabat-sahabat muhajirin yang ikut hijrah. Di tengah perjalanan sampai ke Madinah disambut oleh sahabat Ansor, ya. Sahabat Ansor berarti sahabat yang ada di Madinah yang siap menyambut kedatangan baginda Nabi dan para sahabat yang dari Mekah. Terus apa? Disambut dengan kalimat nyanyian, sanjungan, ya. Ibaratnya kalau sekarang hadroh istilah sini, ya. Dengan nyanyian apa? Qasidah. Menyambut kedatangan baginda Nabi. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما تعانينا إلينا. الشكر علينا ما دعا لنا. Akhirnya apa? Disambut dengan riang gembira, sahabat Ansor menyambut sahabat Muhajirin, sehingga sahabat Muhajirin merasa apa? Bahagia. Di Mekah itu diusir-usir, di Mekah itu dimusuhi, bahkan mau dibunuh semua oleh orang kafir Quraisy. Ternyata pindah ke Madinah, welcome. Di Madinah itu sahabatnya yang iman kepada baginda Nabi menerima dengan lapang dada. Bahkan sini masuk rumah saya, saya kasih rumah. Ada yang seperti itu, ya, ada yang dikasih rumah, ada yang rumahnya saya satu barengan, ada yang seperti itu, ada yang kasih kebun. Ini untuk bercocok tanam, dikasih kebun, luar biasa. Sahabat Ansor itu tidak hanya menyambut untuk menginap saja, akan tetapi ada yang memberikan rumah,
ada yang memberikan tubuhnya, ada yang berbagi pekerjaan. Nah, itu sahabat-sahabat Ansor semuanya dijamin oleh baginda Nabi, maka akan masuk surga semuanya. Nah, itu janjinya baginda Nabi. Hei Ansor, kalian yang telah menyambut kami, ya, menyambut sahabat Muhajirin, surga menanti kalian semua. Kalian semua akan masuk surganya Allah. Sehingga orang-orang Madinah, orang-orang sahabat Ansor itu merasa bahagia. Sehingga tidak ada batas, semuanya dikasihkan untuk menolong sesama muslim yang ada di Mekah, ya, disambut oleh sahabat Ansor yang ada di Madinah. Akhirnya apa? Nabi Muhammad, singkat cerita, sampai di situ berebut. Ya Nabi, di rumah saya saja menginapnya. Nabi nggak mau. Ya nanti lihat, tergantung onta ini. Onta yang dinaikin Nabi Muhammad mau berdiri di mana, maka nanti akan berdiri di situ. Ternyata Nabi Muhammad ontanya masih berjalan di tengah lapang, terus ontanya turun ke bawah. Nabi Muhammad baru turun dari onta. Di sini Nabi bikin rumah, bukan? Di sini akan kita bangun Masjid Nabawi. Iya, Masjid Nabawi. Ini apa? Sampai sekarang Masjid Nabawi sampai terlihat megah. Masjid yang banyak, paling indah, yang semua hiasannya itu terbuat dari emas. Pintunya emas, gagang pintunya emas. Ya, banyak lampu-lampu dinding-dinding itu dihiasi dengan emas, tapisan emas semua. Sampai sekarang semakin, dulu belum. Dulu itu masih pelepah korma, ya, dibangun masjid. Tapi sekarang masjid yang termewah, masjid yang terindah, masjid yang termahal, yaitu di Masjid Nabawi. Nabi Muhammad juga dimakamkan di situ, di Madinah. Makamnya di dekat di dalam masjid, ya, dinamakan Rodoh. Kalau orang yang naik haji, ya, ziarah ke Mekah Madinah, itu di Madinah ziarah ke makam Nabi. Kalau orang yang umroh pun sama, ke Mekah Madinah. Di Madinah, di situ akan apa? Mengunjungi atau menziarahi makamnya Nabi. Namanya Rodoh. Di situ adalah suatu tempat yang mustajab untuk berdoa. Kenapa? Sebab baginda Nabi akan mengamini doa-doa umatnya yang berdoa di makamnya Nabi Muhammad. Semoga kita, ya, kelak kalian semuanya, Pak Ustadz, Pak Guru, Bapak Ibu Guru, dan kalian semuanya, semoga sukses hidupnya, bahagia dunia akhirat, berkah hidupnya, melimpah hartanya, ya, berkah keturunannya, berkah semuanya, sehingga kalian bisa beribadah, menjalankan ibadah perjalanan sampai ziarah Mekah Madinah. Allahumma di sana ziarah ke Mekah Madinah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i baina Shafa wal Marwah, nginep di Musdalifah, cari batu untuk lempar jumrah, sampai wukuf di Padang Arafah, pulang lagi ke Jeddah, naik pesawat terbang sampai rumah, ya, pulangnya ke Dabra, ya, suami istri, ya, pulangnya terlihat gagah. Alhamdulillah. Semoga kalian pengen nggak seperti itu? Pengen naik gaji nggak? Kalau saya doakan, semoga kalian kelak hidupnya kaya raya, bahagia, sehingga nanti bisa naik haji ziarah Mekah Madinah. Allahumma. Itu. Orang puncaknya kaya atau barokah itu di haji. Kalau orang yang bisa naik haji, sempurna Islamnya, membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, ya, zakat, terus haji, puasa kan di rumah bisa kan, sholat di rumah bisa, baca syahadat di sini bisa, sholat bisa, terus zakat di sini bisa, puasa di sini bisa. Tapi kalau haji kita harus ke Mekah. Kalau haji harus ke Mekah, nggak bisa di Tegal, ya.
naik haji di mana? Semarang. Ya, bukan naik haji. Ih, saya keliling Ka'bah di Semarang, Fatimah Zahra, ya itu kan apa miniatur loh. Atau di Solo ada asrama haji, itu ada bentuk kayak Mekah, kayak Ka'bah, ya bangunan kayak Ka'bah. Itu cuma untuk latihan. Untuk latihan ketika sa'i mengelilingi Ka'bah. Itu cuma bentuk mirip tapi kecil. Tapi kalau besar memuat jutaan manusia, jutaan umat Islam kumpul di Masjidil Haram, sholat berjamaah, itu terasa indah. Kalian sholat di masjid Baitul Iman, apa di masjid mana saja, kalau jamaahnya penuh, merasa terharu, merasa hikmat, syahdu, enak, ya, khusyuk. Apalagi di sana jutaan manusia kumpul, pasti merinding, ya, pasti merinding. Ya, kemarin waktu hari raya Idul Fitri saja yang sholat banyak apa sedikit? Banyak. Kalian begitu sholat aja ada merasa merindingnya enggak? Ya kan? Allahu Akbar. Apalagi yang imamnya enak, banyak yang nangis merinding. Kalau orangnya banyak merasa enak, khusyuk. Apalagi kalau yang di Mekah lebih banyak, ya, lebih khusyuk sehingga merinding. Ya, benar-benar merinding seakan-akan, ya, seakan-akan kita itu apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa merinding. Makanya kalau bisa pengennya seperti itu terus. Entah ramai, entah sepi, entah orang banyak, entah orang sedikit, tetap khusyuk, ya, sampai merinding. Tapi kalau orang sedikit belum tentu, tergantung orangnya khusyuk apa tidak. Tapi kalau dikala orangnya banyak, bahkan apalagi sampai di lingkungan Tegal aja masjid aja bisa merinding, apalagi di Mekah sampai berjuta-juta orang kumpul membaca kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan rasa takut. Sehingga orang yang pulang dari Mekah Madinah itu pulang membawa ampunan, membawa barokah, ya, hidupnya tambah barokah. Tidak ada orang yang naik haji pulang dari Mekah Madinah, pulang dari Mekah pulang ke Indonesia itu hidupnya sengsara, nggak ada. Rata-rata hidupnya tambah berkah. Ada pun ada orang yang hidupnya tambah sengsara, berarti hajinya belum mabrur. Tanda-tanda orang yang hajinya mabrur apa? Pulang dari ibadah haji, ibadahnya semakin meningkat, rezekinya semakin meningkat, tambah barokah, ya, berkah, hartanya berkah, keturunannya tambah berkah, keluarganya tambah berkah, ilmunya, dan juga tambah berkah amalnya semakin meningkat, semakin tambah rajin, semakin tambah rajin ibadahnya. Seperti halnya habis lebaran kemarin, kalian habis Ramadan, puasa 1 bulan, sholat taraweh, ya, terus tanda-tandanya orang yang diterima puasanya, diterima tarawehnya setelah lebaran semakin meningkat. Kalau semakin meningkat berarti Ramadannya insya Allah diterima. Ramadannya itu benar-benar bermanfaat, benar-benar ada peningkatan di bulan ini, di bulan Syawal. Makanya bulan Syawal dinamakan bulan Syawal, itu artinya peningkatan. Bulan peningkatan amal. Amalnya semakin, ya, amalnya semakin baik, amalnya semakin banyak. Itu yang dinamakan Syawal. Nah, itu. Terus Madinah itu adalah sebuah kota yang majemuk, ya. Maksudnya majemuk apa? Majemuk, paham majemuk? Bermacam-macam. Ada orang Islamnya yang tadi kaum Ansor sama Muhajirin. Ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, tapi di situ hidup rukun. Hidupnya rukun, tidak perang, tidak bertengkar. Itu hidup bersama. Seperti halnya di Indonesia. Seperti sekarang ada orang Islam, ada orang Katolik, orang Protestan, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, itu bersama. Itu bersama rukun mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Di Madinah juga begitu.
Waktu zaman Rasul di Madinah itu orangnya rukun. Hidup di Madinah nggak seperti waktu di Mekah perang. Ya. Siapa yang kuat dia yang berpuasa. Tapi di Madinah rukun. Orang Yahudi, Nasrani, ya, orang Islam itu hidup dengan damai. Rukun di Madinah. Setelah bertambahnya waktu sehingga orang Madinah masuk Islam semuanya. Yang Yahudi masuk Islam, yang Nasrani masuk Islam. Kenapa? Melihat akhlak Nabi yang begitu baik sehingga Nabi Muhammad itu disukai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi biasa menghina Nabi. Nah, Muhammad tolol, Muhammad pembohong, ngomong setiap hari. Tapi Nabi Muhammad nggak marah. Yang ngomong seperti itu orang Yahudi. Udah orangnya buta, orang Yahudi, orangnya buta, tapi rumil, rewel, suka mencaci maki Nabi Muhammad. Ya, di ibaratnya umpama di pertigaan atau perempatan jalan itu teriak-teriak, ya Muhammad, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, Muhammad jelek, Muhammad pokoknya yang gak enak. Tapi ada sahabat yang mau langsung memukulnya, dilarang oleh Nabi Muhammad. Jangan, biarin aja, biarin. Nanti juga capek sendiri, nanti juga akan berhenti sendiri. Sehingga apa? Nabi Muhammad dengan enjoy, ya, mendekati orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi itu dekati langsung, paman, sudah makan belum? Padahal pengemis. Orang Yahudi pengemis, ya, orangnya miskin, matanya buta. Belum, mau makan sama dia, makan. Nah, Nabi Muhammad menyuapi makanan roti dengan lemah lembut sehingga orang tersebut merasa kangen. Terus ngomong di depannya Nabi Muhammad, saya benci dengan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad di depannya Nabi Muhammad nggak marah. Seakan-akan tidak mendengar omongan orang Yahudi. Muhammad itu pembohong. Nah, aku jadi Nabi yang betulnya Nabi Musa, Nabinya orang Yahudi. Muhammad bohong, bukan Nabi. Ada orangnya buta, nggak tahu. Di depannya adalah Nabi Muhammad. Dan Muhammad dengan santainya nggak pernah menggubris. Ya. Tapi setelah dia tahu bahwa yang menyuapi itu adalah Muhammad, dia merasa menyesal. Ternyata engkau Nabi Muhammad yang biasa setiap hari menyuapiku dengan lemah lembut, dengan sabar. Orang lain tidak ada yang peduli, cuma Nabi Muhammad yang peduli kepadaku. Aku akan iman kepada Nabi Muhammad. Sehingga orang Yahudi tersebut salut dengan budi pekerti Nabi Muhammad yang lemah lembut. Walaupun dicaci, dihina oleh orang Yahudi, tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah. Hanya masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga orang-orang penghuni Mekah yang Yahudi, Nasrani semuanya masuk Islam semua dengan akhlaknya Nabi. Nah, makanya kalian jadi anak yang berakhlakul karimah, ya, akhlaknya lemah lembut, tidak kasar, tidak nakal, ya, sehingga banyak orang yang suka, banyak temannya suka kepada kalian sehingga kalian itu hidupnya banyak teman sehingga enak. Kalau banyak teman hidupnya gampang, ya. Tapi kalau hidupnya nakal, apalagi sombong, nakal, pusing, nggak ada yang suka. Godong lompong, bohong puspare, aja pada jadi wong sombong, wong sing sombong leka batire. Salatullah, salamullah, ala ta'a Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Coba tinggi. Godong lompong, ngomong postare,
aja pada jadi wong sombong, wong sing sombong lah kebatire, wong sing sombong lah kebatire. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu diantara kisah secara ringkas keterangan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga menggalak ukhuwah Islam, sudah masuk Islam semuanya, rukun ya. Orang Yahudi, Nasrani, Islam rukun, bahkan akhirnya orangnya masuk Islam semuanya ya. Terus kota Madinah sehingga menjadi maju, nah menjadi maju, tambah makmur sampai sekarang, termasuk salah satu kota yang kaya raya. Di sana nggak ada orang miskin ya. Di Madinah, Mekah Madinah, terutama yang di Madinah buat hijrah itu tidak ada orang kelaparan ya. Kalian saja kalau ke sana, orang Indonesia di sini kaya raya, tapi di sana disangkanya orang miskin ya, disangka orang miskin. Bahkan orang Indonesia yang naik haji atau umroh di sana sering dikasih sodako sama orang Mekah, sering dikasih sodako sama orang Madinah. Ini buat kamu ya, halal ya, dikasih makan, kadang dikasih uang ya, halal. Sehingga apa? Orang Indonesia bingung. Saya bukan orang miskin, saya bukan orang melarat, kok dikasih sedekah apa? Misalnya saking kaya raya. Nah, itu. Sekarang kalian tulis itu yang halaman 45. Ya. Walladzina tabau'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna bi sudurihim. Itu surat Al-Hasr. Ya, tulis Al-Hasr ayat 9.